Nah, cara menentukan KPK ini menggunakan pohon faktor. Nah, di sini Bapak, bilangan prima itu ada banyak ya. Contohnya, di sini ada 2, 3, 5, 7 dikali 21. 2 kali 21 hasilnya 42. KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Paham? Baik anak-anak, kita masuk ke materi FPB. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini kita akan menentukan FPB. Apa sih itu FPB? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK itu faktor kelipatan persekutuan terkecil. Kalau misalkan FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, caranya sama. Seperti menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Sama juga kita harus menggunakan bilangannya, perkaliannya bilangan prima yang sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nah, kita langsung ya. Contohnya yaitu tentukan FPB dari 45 dan 60. Ya, sama kita menggunakan pohon faktor. Cara pertama yaitu kalian menentukan faktor dari 45. Nah, perkalian berapa yang menghasilkan 45? Ya, berapa? Yaitu 3 dikali 15. Nah, 15-nya masih kita bisa. Nah, berapa 15 faktornya? Faktor dari 15 yaitu berapa perkaliannya? Yang menghasilkan angka 15 yaitu 3 dikali 5. Nah, sampai sini 5 ini masih bisa nggak? Ada nggak perkalian yang menghasilkan angka 5? Ada, yaitu 1 dikali 5. Tapi angka 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita stop sampai angka 5 ini. Jadi tidak ada lagi ya. Jadi faktor dari 45 yaitu adalah ada 3 dikali 3 dikali 5. Nah, faktornya itu jadi 3 dikali 3 dikali 5 atau 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi faktor dari 45 itu 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, selanjutnya sekarang menentukan faktor dari 60. 60 itu berapa? Faktor dari 60. 60 perkalian 60 berapa? Bilangannya berapa? 2 dikali 30. Pak, kenapa enggak 3 dikali 10? Padahal bisa kan, 3 juga merupakan bilangan prima. Kata Bapak apa? Kalian harus menggunakan bilangan yang terkecil dulu. Nggak boleh di sini langsung 3. Padahal ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 60. Jadi kita ambil perkalian 2 dulu. Berapa tadi? 2 dikali 30. Nah, setelah itu 30-nya. Berapa 30-nya? Nah, seperti sama, 30 itu ada 2 dikali 15 ya. Setelah ini 15-nya kita turunkan lagi. Berapa perkalian bilangan berapa yang menghasilkan angka 15? Berapa? 3 dikali 5. Jadi faktor dari 60 itu ada 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Karena 5 itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. Atau kita singkat menjadi 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2. Jadi kita singkat jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan FPB dari 45 dan 60 kalau sudah menentukan faktor dari 45 dan 60. Nah, kalau KPK itu faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar. Kalau KPK ya, jadi pangkat yang terbesar kita ambil dan bilangan yang lainnya. Jadi kalau KPK itu semuanya. Nah, sedangkan kalau FPB ini adalah kita ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar.
terkecil. Jadi kamu hanya mengambil bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi kamu harus mengambil dengan pangkat terkecil. Kalau KPK pangkatnya terbesar, kebalikannya. Kalau FPB kita ambil pangkat terkecil. Kita lihat bilangan yang samanya antara faktor 45 dengan faktor 60. Bilangan yang sama ada apa saja? 3 ada nggak? 3 ada 3. Lanjut. 5 ada 5. Nah, sedangkan angka 2 ini di faktor 60 ada, tapi di faktor 45 tidak ada. Berarti ini angka 2 ini kita tidak usah ambil. Ya, jadi hanya bilangan yang sama saja yang kita ambil. Kalau FPB, kalau KPK semuanya. Kalau FPB hanya bilangan yang sama atau faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil yang kita ambil. Nah, lalu kita bandingkan. Kalau sudah kita menyamakan, kita bandingkan. Tadi 3 pangkat 2 dengan 3, mana yang lebih kecil? Ya, 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 kali 3. Kalau 3 hasilnya 3. Berarti yang kecil itu 3. Kita ambil 3. Nah, setelah 3 berarti yang sama berapa lagi setelah 3? Ada angka 5. Karena di sini 5 pangkat 1 atau 5 saja kedua-duanya tidak ada pangkatnya, berarti langsung kita ambil, nggak usah kita pilih lagi. Jadi 5 kita tulis. Jadi FPB-nya yaitu 3 dikali 5. 3 kali 5 berapa? Ya, 15. Jadi ingat ya, harus kamu ingat, tidak boleh tertukar cara menentukan KPK dengan FPB. Kalau KPK bilangan yang sama atau semua bilangan ditambah bilangan yang sama dengan pangkat terbesar. Kalau FPB hanya faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, lanjut. Kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan FPB dari 30 dan 45. Ya, sama kita menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu faktor dari 30. Faktor dari 30 kita menggunakan pohon faktor. 30 berapa perkaliannya yang menghasilkan 30? Ya, 2 dikali 15. Sampai sini sudah selesai? Belum, karena 15 masih bisa. 15 berapa perkaliannya? 3 dikali 5. Nah, sampai sini udah selesai belum? 5 masih bisa nggak? 1 dikali 5 bisa, tapi angka 1 ini bukan merupakan bilangan prima. Jadi stop sampai di sini, sampai angka 5 ini. Ya, jadi tidak bisa kita bikin faktor kembali. Nah, berarti berapa faktor dari 30? Yaitu 2 kali 3 dikali 5. 30 berarti faktornya 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sudah selesai yang 30. Sekarang yang 45-nya. Berapa faktornya 45? Berapa? 3 dikali 15. Nah, masih bisa ya. 15-nya berapa perkaliannya? Yang bisa menghasilkan 15, yaitu 3 dikali 5. Stop ya, sudah sampai sini. Jadi sama-sama sampai 5. Jadi berapa faktornya? 3 dikali 3 dikali 5. Berarti 45 ini sama dengan 3 dikali 3 dikali 5. Atau kita persingkat berapa? 3 pangkat 2 karena ada yang sama dikali 5. Yang ini pun sama, yang 30. Berarti yang 30 nggak ada ya, nggak ada yang kita pangkatkan. Jadi semuanya bilangannya hanya 1. Baru kita tentukan FPB dari 30 dan 45. FPB-nya berapa? Dari 30 dan 45. Ingat ya, kita ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, bilangan yang samanya berapa di sini? 2 ada nggak? Di 45 nggak ada, berarti 2 itu nggak ada bilangan yang samanya. 3 ada? 3 ada. 3 dengan 3. Lanjut, 5 juga ada ya, berarti 5 dengan 5. Jadi ingat dengan bilangan pangkat terkecil. 3 dengan 3 pangkat 2 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3. Jadi FPB-nya 3
dikali 5 dengan 5 sama ya, 5. Jadi berapa FPB-nya? 15. Jadi untuk FPB dari 30 dan 45 itu sama ya. Jadi 3 dikali 5 atau 15. Ya, seperti dengan FPB 45 dan 60. Baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Sama cara mencarinya menggunakan pohon faktor, tetapi yang membedakan kalau KPK itu dengan pangkat terbesar, semua bilangan yang kita ambil. Kalau FPB yaitu dengan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, untuk tugasnya nanti kalian dikerjakan di rumah, yaitu masih sama latihan 4 halaman 65, nomor 2 A sampai E dan nomor 3 A sampai C ya. Kalian catat baik-baik untuk tugasnya, nomor 2 A sampai E dan nomor 3 A sampai C. Oke, baik. Cukup untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan mengerjakan latihannya dengan baik dan terus berlatih agar materi-materi yang disampaikan bisa kalian kerjakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.